Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke bos, rekomendasi buku kali ini masih mengenai sejarah agama ya. Tapi kali ini adalah tentang agama Ibrani, yaitu sebuah buku yang berjudul Agama Israel Kuno. Penulisnya adalah T.H.C. Friesen, diterjemahkan oleh Dr. I.J. Cairns. Waduh, tulisannya gimana ini? Chairns. Diterbitkan oleh Gunung Mulia, Kota Jakarta tahun 2001, cetakan ketiga, dengan nomor ISBN 979-9290-08-2, dengan ukuran buku adalah 21 cm. Jumlah halaman adalah angka Romawi XXVI plus 307 halaman. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini bos. Ini fisiknya ya, kelihatan ya, Agama Israel Kuno. Tertulis sebagai berikut. Theodorus Christian Friesen lahir di negeri Belanda pada tahun 1899. Setelah mendapat gelar sarjana teologi di Universitas Utrecht pada tahun 1924, dia mendalami ilmu arkeologi di Yerusalem di bawah bimbingan Profesor A. Alt dan Profesor W. Albrecht. Selama 5 tahun dia melayani jemaat-jemaat, kemudian menjadi guru agama di Den Haag sampai tahun 1941. Sambil mengajar, dia meneruskan studinya di bidang teologi dalam kurung bahasa-bahasa Semit di Universitas Utrecht. Alah, tulisannya gimana nih? Utrecht, bacanya gimana bos? Utrecht gitu tak bos? Wis Utrecht saya. Di Universitas Utrecht dengan disertasi Paradise in the Ancient Semitic World. Pada tahun 1941, Dr. Friesen diangkat menjadi profesor. Ya. Jadi pada tahun 1941, Dr. Friesen diangkat menjadi profesor ilmu perjanjian lama di Universitas Groningen. Dan pada tahun 1969, dia menjadi emeritus dan kini tinggal di Den Dolder. Dr. Friesen sangat berjasa dalam bidang ilmu perjanjian lama sehingga buku-buku karangannya menjadi standar di berbagai sekolah teologi. Judul-judul yang terkenal ialah, waduh bos, judul bukunya bahasa Belanda bos. Yang pertama, Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament. Dalam kurung tahun 1949 telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Jepang. Yang kedua yaitu buku yang berjudul Die Erwahlung Israels nach dem Alten Testament. Alah, sembuh. Dalam kurung tahun 1953. Edisi bahasa Belanda tahun 1973. De Literatur van Oud Israel dalam kurung tahun 1961. Lalu De Godsdienst van Israel dalam kurung Agama Israel Kuno, yang ini bos ya, tahun 1963. Edisi bahasa Inggris tahun 1967. Pada tahun 1966, kolega-kolega Dr. Friesen mempersembahkan sebuah festschrift kepadanya dengan judul
Studia Biblica et Semitica. Buku ini lebih dikenal karena keahlian penulis di bidang Perjanjian Lama. Inilah salah satu buku yang diwajibkan inilah salah satu buku yang diwajibkan bagi para mahasiswa teologi di seluruh dunia dalam mempelajari agama Israel pada masa Perjanjian Lama. Penyajiannya sederhana namun mendalam. Jadi buku ini sangat cocok bagi kita ya, meskipun kita bukan beragama Nasrani atau Yahudi. Ada seperti saya kan Islam, ya kan. Islam kan juga ada kedekatan dengan Yahudi dan Nasrani karena sebenarnya misinya itu sama, yaitu tauhid ya. Sama-sama mengajarkan tauhid meskipun dalam keyakinan umat Islam pada umumnya Yahudi dan Nasrani itu mengalami penyimpangan dalam ajarannya, yaitu secara awam, secara umum ya. Jadi buku ini tadi dikatakan penyajiannya sederhana namun mendalam, bos. Tuh. Meskipun saya bacanya agak puyeng, tapi di sini ditulis penyajiannya sederhana namun mendalam. Memang penyajiannya sederhana, tapi isinya itu sangat-sangat mendalam dan berbobot, bos. Dan jangan lupa Dr. Friesen ini juga telah diangkat menjadi seorang profesor. Jadi yang mengarang dan menulis buku ini bukan orang sembarangan. Dan buku ini sangat cocok bagi kita-kita yang ingin mendalami agama-agama Semitik, khususnya agama Ibrani kuno. Ya, jika ada istilah kuno itu kita harus bisa membedakan antara agama kuno dan agama setelahnya, seperti bahasa Arab kuno, bahasa Arab dialek ya, kesukuan, dan bahasa Arab modern. Itu, bos. Saya langsung saja, bos ya, karena agak filek, bos. Seperti biasa, saya telah mengutipkan kutipan-kutipan menarik pilihan saya, dan saya batasi 5 kutipan. Tujuan saya supaya kalian tuh menjadi penasaran, lalu kalian segera bergegas ke toko buku untuk mencari buku ini. Jika nggak ada ya kalian hubungi penerbitnya, kalau nggak ada kalian cari di online shop. Saya mendapatkan buku ini di salah satu teman yang jualan buku di Facebook, bos. Oke. Kutipan pertama ya. Dengarkan, bos, kutipan pertama. Di dalam buku ini tertulis sebagai berikut. Bangsa Israel bukan bangsa pribumi di tanah Kanaan. Dan sepanjang sejarah mereka tetap sadar akan kenyataan itu. Coba kalian teman-teman pikirkan ya. Tertulis di dalam buku ini, Dr. Friesen menuliskan bahwa bangsa Israel bukan bangsa pribumi di tanah Kanaan. Dan sepanjang sejarah mereka tetap sadar akan kenyataan itu. Lucak, lantas dari manakah asal bangsa Israel? Tentu jawabannya ada di dalam buku ini, bos. Jadi orang-orang Israel itu berasal dari mana? Kok dikatakan bahwa tanah Kanaan atau Kanaan itu bukan asal asli dari bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu bukan bangsa pribumi di tanah Kanaan. Jadi mereka mendapatkan tanah Kanaan itu gimana? Ya jawabannya ada di dalam buku ini. Bangsa Israel kuno itu berasal dari mana? Ya jawabannya ada di dalam buku ini, bos. Kalian harus membacanya sendiri. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya katakan, khususnya kita yang umat Islam, kita harus sedikit demi sedikit menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran. Seperti perintah Iqra, bacalah, bos, bacalah. Quran artinya bacaan yang harus dibaca. Apakah harus secara khusus membaca Quran? Iya, tapi secara umum bacalah semua bacaan, bos. Tuh. Tentunya bacaan yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi diri kita sendiri dan bagi khalayak umum, bagi orang-orang di sekitar kita.
Kutipan kedua yang saya pilih ya, kutipan kedua ada tertulis di dalam buku ini, Yahweh. Tahu Yahweh kan, Bos? Yahweh ya. Yahweh dihubungkan seperti Baal dengan simbol lembu. Bukan saya yang ngomong, tapi tertulis di dalam buku ini, Yahweh dihubungkan seperti Baal dengan simbol lembu. Kita masih ingat, jika kita umat Islam, ada surat ya setelah Al-Fatihah, yaitu surat Al-Baqarah yang diartikan sekarang tuh sapi betina. Kalau saya tidak salah ingat, di Al-Quran yang lama itu artinya lembu. Entah lembu betina atau apa, mungkin lembu. Saya nggak tahu mana yang benar, kalian tanyakan kepada ahli bahasa. Lah, maksud kutipan ini apa, Cak? Kok bisa-bisanya Dr. Friesen itu menuliskan bahwa Yahweh itu dihubungkan seperti Baal dengan simbol lembu? Jawabannya tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini, Bos. Lagi-lagi saya tetap dengan pendirian saya, yaitu memberikan kutipan-kutipan yang membuat kalian semua itu penasaran, supaya kalian tuh mau ikro, mau membaca itu, Bos, supaya kita sebagai bangsa Indonesia itu menjadi kaum-kaum atau manusia-manusia yang suka membaca. Jika kalian telah memiliki ya dan mendapatkan buku-buku yang telah saya rekomendasikan dari video awal hingga sekarang, insya Allah kalian tuh akan menyenangi membaca, Bos. Akan mencintai buku dan membaca. Itu, Bos. Lalu kutipan ketiga yang saya pilih ya, ada tertulis di dalam buku ini, Dr. Friesen ya atau Profesor Friesen ini menuliskan, hubungan Israel dengan kaum Arab lebih erat daripada hubungannya dengan Filistia, Fenisia, atau Syria. Nah, ini Israel yang mana, Cak? Apakah Israel modern yang sekarang, di mana warga negara Israel itu tidak hanya orang-orang yang beragama Yahudi, tetapi bisa orang-orang yang tidak beragama Yahudi tapi berKTP Israel. Jika Israel kuno yang dimaksud itu lebih dekat dengan kaum Arab daripada hubungannya lebih erat hubungannya daripada dengan Filistia, Fenisia, atau Syria, tentu jawabannya itu ada di dalam buku ini, Bos. Kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Buku ini tuh isinya sangat menarik, Bos. Bagi kalian tuh yang suka sejarah, khususnya sejarah bangsa-bangsa bangsa Semit. Ini kan kutipan ketiga ya, nanti kutipan keempat dan kelima tuh lebih menarik lagi, apalagi isinya, Bos. Isinya tuh jauh lebih menarik lagi. Percaya deh sama saya itu, percayalah. Dapatkan buku ini, Bos. Oke, kutipan keempat ya. Kutipan keempat yang saya pilih. Nah, dengerin ya, Bos. Kutipan keempat, dengerin baik-baik, Bos. Mungkin sebagian kecil dari kalian tuh sudah mengetahuinya, tapi mungkin sebagian besar dari kalian yang menonton video ini mungkin belum mengetahuinya. Dr. Friesen, Profesor Friesen menuliskan, ada 3 bagian negeri yang masing-masing mempunyai versi sendiri tentang oknum Abraham. Jadi ada tertulis di dalam buku ini ya, ada 3 bagian negeri yang masing-masing mempunyai versi sendiri tentang oknum Abraham. Ini maksudnya gimana, Cak? Apakah Abraham itu ada 3? Maksudnya apakah sosok Nabi Ibrahim itu ada 3? Dan setiap negeri itu memiliki versinya masing-masing, ataukah setiap negeri yang dimaksud itu memiliki sosok Ibrahim atau Abraham yang berbeda? Jawabannya tentu ada di dalam buku ini, Bos. Kalian baca sendiri di dalam buku ini, Bos.
Itu yang saya katakan, ini buku yang sangat menarik. Tetapi jika tauhid kalian itu kurang, bos, ya hati-hati sih sebenarnya membaca buku ini. Kalian harus cross check juga di buku-buku selain ini, juga versi Islam. Karena ada yang komen, ngapain sih cak Anda itu membaca buku-buku karya karangan orientalis, bos? Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan hikmah itu milik kaum mukmin yang hilang, dimanapun kalian menemukannya, kalian tuh wajib untuk mengambilnya. Mohon maaf ya kalau nggak salah ingat hadisnya seperti itu. Bagi saya ini di dalam buku ini terdapat hikmah, terdapat pelajaran juga, terdapat manfaat bagi diri saya pribadi, entah untuk bagi orang lain. Karena saya telah membaca sekian banyak buku. Jadi saya membutuhkan buku ini. Bahkan saya itu membutuhkan lebih banyak buku yang seperti ini, yang membahas tentang agama Israel kuno, Mesir kuno, Arab kuno, dan lain sebagainya. Itu bos, ya. Kutipan terakhir yang kelima yang saya pilih, dengarkan lagi bos. Kutipan yang kelima ini mungkin membuat kita-kita yang awam, ya, khususnya orang Islam ataupun Nasrani ataupun Yahudi, nggak tahu lah, mungkin kalian akan, loh kok bisa gitu. Coba kalian simak ya kutipan kelima ini. Di dalam buku ini tertulis, suku-suku Ibrani yang mula-mula, ya, suku-suku Ibrani yang mula-mula tidak mempraktekkan khitanan. Tetapi pada saat tertentu, kebiasaan itu diambil alih dari kaum Keni. Ya. Jadi suku-suku Ibrani yang mula-mula, ya, suku-suku Ibrani yang awal itu tidak mempraktekkan khitanan. Tapi pada saat tertentu kebiasaan khitan ini diambil alih dari kaum Keni. Lah kaum Keni itu siapa, Cak Umar? Ya kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Siapa yang dimaksud dengan kaum Keni ini? Jawabannya ada di dalam buku ini, bos. Loh, Cak, berarti orang-orang Ibrani awal itu, orang-orang Ibrani kuno belum sunat, Cak? Ya nggak tahu. Ya dari tulisan ini sih belum, bos. Jadi orang-orang Ibrani itu awalnya nggak sunat. Lalu kebiasaan sunat ini, ya, pada saat tertentu diambil dari kebiasaan kaum Keni. Kaum Keni ini siapa? Ya kalian baca sendiri di dalam buku ini, bos. Oke? Isinya itu sangat menarik, bos. Penyajiannya sederhana tapi mendalam. Yang nulis profesor loh, bos. Profesor. Itu, bos. Jadi kalian dapatkan buku ini, ya, kalian beli buku ini, lalu kalian baca buku ini sambil ngopi, sambil ngeteh, atau sambil makan gedang goreng, makan tahu goreng, tempe menjes, mendoan, dan lain sebagainya. Kalian pasti akan membaca buku ini lebih dari 1 kali, bos. Saya baca buku ini tuh sudah 3 kali, bos. Saking menariknya buku ini. Jadi kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau nggak ada, coba kalian hubungi penerbitnya. Kalau nggak ada juga, coba kalian cari di online shop. Itu, bos. Saya yakin di online shop banyak, bos. Cuman harganya itu mehong, bos, alias mahal. Oke? Sekian rekomendasi buku kali ini, ya. Semoga manfaat, dan mohon maaf jika ada komentar-komentar saya yang kurang berkenan atau yang lidah saya keselimpet jadi ngomongnya nggak karu-karuan, kayak opo manuk peking kayak apa nggak tahu. Mohon maaf kepada penerbit, penulis jika saya mengutip sedikit isi buku ini tanpa izin dulu, karena tujuan saya adalah supaya kawan-kawan saya yang menonton video ini mau membaca buku ini, mau mendapatkan buku ini, ya. Tentu mendapatkannya dengan cara yang halal, yaitu membeli atau pinjam di temennya. Jangan difotokopi, bos. Kasihan yang nulis, kasihan yang menerbitkan. Gitu, bos.
Saya ucapkan terima kasih juga kepada penulis, penerbit ya, dan seluruh jajaran yang telah berhasil menerbitkan buku ini, juga kepada percetakan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena buku ini bagi saya pribadi sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan saya berharap buku-buku seperti ini tuh akan banyak diterbitkan di Indonesia, tentunya dengan terjemahan bahasa Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.